Bab 71. Bab 71 Latihan Palu. Ketika Gu Yue disebutkan, Xie hanya bisa menghela nafas. Minggu ini, dia berkompetisi melawan Gu Yue lebih dari sekali atau dua kali. Meskipun dia hampir tidak bisa menerimanya, dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Gu Yue di levelnya saat ini. Kontrol Gu Yue terhadap 6 elemen hanya melibatkan terlalu banyak permutasi, hampir tidak ada pola atau ritme di belakangnya. Menambahkan pada itu, efek amplifikasi dari keterampilan jiwa pertamanya, elemental tidak membuatnya sehingga bahkan dalam pertempuran gesekan kekuatan jiwa, dia masih tidak bisa menandingi Gu Yue. Tang Wulin berteriak, "Hei, sekarang sudah tidak terlalu pagi lagi, kita semua harus memulai meditasi kita. Saya harus bertemu dengan guru besok, jadi saya tidak akan bersekolah." Petik 2. Akademi tingkat menengah mendapat jeda seminggu sekali, dan para siswa diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka sukai selama periode waktu ini. Tang Wulin tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugasnya menempa Sky Dragon Iron dan merasa cemas tentang hal itu. Kedatangan Mang Tian datang sebagai suatu kebetulan, dia ada di sana untuk menyelesaikan tugasnya juga. Pagi selanjutnya, Tang Wulin keluar dari akademi setelah sarapan, bergegas menuju bengkel penempaan Mang Tian. Ding ding dang dang, suara keras bisa terdengar dari bengkel penempaan, meskipun Tang Wulin belum masuk. "Guru." Tang Wulin menggunakan kuncinya untuk membuka pintu dan memasuki bengkel penempaan. Dia menemukan Mang Tian yang agak sibuk. Mang Tian memandang ke arahnya. Anda cukup bersemangat. Tampaknya Anda telah sungguh-sungguh berkultivasi." Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan gelisah. "Tapi, pandai besi." Mang Tian melambaikan tangannya. "Kamu sudah bisa melakukan Tousan Refinements. Itu sudah sebagus dipromosikan ke tahap yang berbeda. Hal seperti itu tidak dapat diperbaiki murni melalui latihan. Sehubungan dengan usia Anda saat ini, berlatih lebih keras untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda masih yang paling penting. Dengan demikian, tidak ada kesalahan dalam tindakan Anda. Tapi mulai sekarang, datanglah ke sini setiap akhir pekan. Oke, pergi dan ganti baju Anda. Saya akan membantu Anda membiasakan diri pada penggunaan Tousan Refined Heavy Silver Hammers. Anda dapat menyelesaikan tugas Anda di sore hari. Petik 2. Mang Tian tidak bisa menahan diri untuk mempertahankan sikap dingin terhadap muridnya. Ketika dia mencoba mendapatkan nomor kontak muridnya dari Grandmaster Chen Yue, dia direcoki tanpa henti oleh Chen Yue untuk waktu yang lama. Bahkan Presiden telah mengambil inisiatif untuk secara pribadi mendekatinya untuk itu. Meskipun Issea City berdiri rendah di seluruh benua, Mu Chen masih menjadi salah satu dari 10 pengrajin Sein yang hebat di benua itu. Status seperti itu tidak hanya di dunia pandai besi. Dia adalah karakter bergengsi di seluruh benua. Jika bukan karena istrinya menjadi warga kota Issea, dia tidak akan datang ke sini. Kemarin, Mu Chen telah menyarankan bahwa jika Tang Wulin memiliki pertanyaan tentang apapun dalam studinya, dia dengan senang hati akan membantunya. Bagaimana ini bisa tidak membingungkan Mang Tian? Namun, baginya ajarannya sendiri untuk Tang Wulin sudah mencukupi. Dia memiliki pikiran egoisnya sendiri juga. Jika dia menyerahkan Tang Wulin ke Mu Chen sekarang, siapa yang akan dianggap sebagai guru yang sebenarnya di masa depan? Ini sebabnya Mang Tian tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk menampilkan seluruh kemampuannya dengan Tousan Refinements dan langsung melanjutkan ke pengrajin peringkat ketiga. Bakat Tang Wulin dalam pandai besi tidak hanya didasarkan pada kekuatan surgawi bawaannya. Meskipun jarang memiliki kekuatan surgawi bawaan, itu masih mungkin. Namun, kemampuan nyata yang diperlukan untuk bangkit dan menjadi pandai besi kelas atas tidak hanya berdasarkan itu. Semakin tinggi pangkat pandai besi, semakin besar pentingnya pemahaman dan kekuatan jiwa seseorang. Ketika mereka mencapai tahap selanjutnya, tidak mungkin untuk mencapai terobosan tanpa kekuatan jiwa yang cukup. Mang Tian adalah salah satu contohnya. Jika bukan karena persyaratan itu, dia akan cukup percaya diri untuk mencapai peringkat Saint Craftsman. Kekuatan bawaan Tang Wulin mengimbangi kekuatan jiwanya tidak cukup. Lebih penting lagi, anak ini memiliki tingkat pemahaman manusia super. Dia memiliki kemampuan untuk memasuki kondisi fokus ekstrim selama setiap sesi penempaan. Terutama saat dia melakukan Tousan Refinements. Disinilah dia bisa memahami kehidupan yang tersimpan di dalam logam. Mang Tian ingat masa lalu. Hanya ketika dia menjadi pandai besi peringkat keempat dia berhasil sesekali memasuki negara itu. Karena itu, Tang Wulin berbakat dalam banyak aspek pandai besi. Dengan ketekunan dan tekadnya, Tang Wulin tidak mengendur dalam 3 tahun ini, dan ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk dirinya sendiri. Anak yang taat ini, Mang Tian tidak mau mengirimnya ke orang lain. Mang Tian berniat menumbuhkan Tang Wulin ke Master Craftsman rank sebelum mengizinkannya untuk mengungkapkan kemampuan penuhnya. Sampai saat itu, Mang Tian bersumpah dia tidak akan membiarkan muridnya diculik lagi. Setelah berganti pakaian,
Tang Wulin memulai latihan penempaannya pada sepotong logam normal dengan Tousan Refined Heavy Silver Hammers. Ketika dia mulai, ada sedikit keributan karena efek Stack Hammers. Namun, palu-palu ini ditempa melalui pengorbanan darahnya. Setelah berlatih dengan palu-palu ini, ia telah bekerja pada kondisi di mana ia disinkronkan dengan palu-palu itu. Meskipun sama ribu halus, jika seseorang menggambarkan dia dan palu tungsten sebagai dua hati yang berdetak satu, maka palu perak berat yang ditempa menggunakan pengorbanan darah ini telah menciptakan hubungan antara hati dan jiwanya. Perasaan ini aneh, karena menenangkan dan tak terlupakan. Ketika dia tenggelam dalam tahap seperti itu, penggunaan Tousan Refined Heavy Silver Hammers tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ketika Mang Tian mengamati dengan ama, serangan muridnya cukup sederhana. Dia menyaksikan Tang Wulin bekerja dalam kondisi konsentrasi tinggi, dengan matanya bersinar saat mereka sepertinya memantulkan percikan api yang ditembakkan dari palu perak berat. Mang Tian tidak bisa menahannya saat desahan dalam-dalam menghindarinya. Setelah menyelesaikan Tousan Refinements, kecemerlangan anak ini akhirnya muncul dengan sendirinya. Sampai senja, Tang Wulin dengan terampil menempa Iron Dragon Sky dengan Tousan Refined Heavy Silver Hammers. Penyelesaiannya menandai akhir dari latihan hari ini. Ayo pergi, saya akan menemani Anda ke Asosiasi Pandai Besi untuk menyerahkan tugas Anda. Kemudian Anda dapat menerima tugas kedua Anda. Anda bisa menyelesaikannya selama istirahat minggu depan, dan kemudian mengirimkannya, kata Mang Tian. Ya, jawab Tang Wulin dengan cepat. Mang Tian diam-diam berpikir bahwa dengan kehadiran waktu penyangga seminggu, tidak ada yang akan curiga kemampuan penempaan sejati Tang Wulin. Asosiasi Pandai Besi jauh lebih sibuk di malam hari daripada di siang hari. Mang Tian membawa Tang Wulin langsung ke lantai 2 untuk menyelesaikan tugasnya dan meminta spesialis asosiasi memeriksa item tugas sebelum memberi Tang Wulin remunerasi. 20.000 koin federasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menerima jumlah begitu besar dan dia menyerahkan koin ke Mang Tian. Guru, untukmu. Petik 2. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Setelah mencapai peringkat kedua, dan dari sudut pandang tertentu, kamu sudah menyelesaikan magangmu. Ini memang milikmu. Petik 2. Tang Wulin menjawab, tapi saya telah menggunakan bengkel penempaan Anda. Wajah Mang Tian menunjukkan senyum. Apakah kamu pikir aku keberatan dengan itu? Juga, ketika orang tua Anda pergi dalam perjalanan bisnis, mereka memberitahu saya bahwa Anda tidak perlu menelepon ke rumah. Petik 2. Oh, baik. Petik 2. Meskipun Tang Wulin tahu dia jauh dari tujuannya, masih ada perasaan gembira di dalam hatinya dengan perolehan 20.000 koin federasi ini. Kerja keras membawa kekayaan dan kemuliaan. Uang ini diperoleh semata-mata melalui kerja kerasnya. Setelah mengumpulkan tugas peringkat kedua lainnya, ia meninggalkan asosiasi dengan Mang Tian. Guru, aku akan mentraktirmu makan. Tang Wulin melompat maju dengan saran ini. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Kamu bisa mendapatkan makananmu kembali di akademi. Guru memiliki beberapa hal lain. Anda harus ingat untuk mengunjungi tempat guru Anda setiap minggu untuk menjadi tukang besi. Setiap bulan, Anda harus menghasilkan beberapa ribu produk refined. Guru akan meninggalkan beberapa materi Anda di bengkel. Produk-produk Tousan Refined itu akan menjadi biaya untuk menggunakan bengkel penempaan saya. Petik 2. Ya, Tang Wulin menjawab tanpa ragu-ragu. Bab 72. Babak 72 turnamen promosi kelas dimulai. Dengan efek Stack Hammers dari Tousan Refined Heavy Silver Hammers, kesulitan Tousan Refinement sekarang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Hari-hari segera berlalu. Selama 6 hari dalam seminggu, dia akan sulit berkultivasi. Di hari yang tersisa, dia akan menempa. Pada saat ini, Tang Wulin, bersama dengan Gu Yue dan Xie Xie, berada di dalam kantor Wu Zhangkong. Dia memberitahu mereka bahwa pertandingan pertama dari turnamen promosi kelas akan dimulai pada minggu berikutnya. Sebelum Tang Wulin mengetahuinya, 2 bulan sudah berlalu. Selama 2 bulan terakhir ini, semua orang telah berubah lebih dari sedikit. Perubahan yang paling penting adalah bahwa di bawah pelatihan khusus Wu Zhangkong, ketiganya telah saling memahami satu sama lain, menyebabkan hubungan mereka menjadi jauh lebih harmonis sekarang. Gu Yue tanpa ragu adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Bahkan ketika dia keluar semua, Xie Xie tidak dapat menutup celah di antara mereka sedikitpun. Kekuatan jiwa Xie Xie, secara mengejutkan, telah tumbuh ke peringkat 19 selama 2 bulan terakhir. Setelah naik 1 peringkat lagi, ia akan dapat menerima cincin jiwa kedua dari jiwa rohnya yang berusia 100 tahun, sehingga menjadi Grandmaster jiwa. Kekuatan jiwa Gu Yue telah meningkat 2 dan mencapai peringkat 17. Meskipun dia memiliki Blue Silver Grace sebagai jiwa bela dirinya, Tang Wulin bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan kontrol jiwa bela dirinya sementara juga menggunakan teknik meditasi tingkat yang lebih tinggi saat dia menjalani pelatihan Wu Zhangkong. Ini telah memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat 1 peringkat ke peringkat 12.
Menurut kecepatannya saat ini, dia pasti akan bisa mencapai peringkat 20 sebelum dia lulus dari akademi menengah. Dengan kesadaran diri yang melimpah, Tang Wulin tidak repot-repot membandingkan dirinya dengan Xie Xie dan Gu Yue, malah benar-benar puas dengan kemajuannya. Guru, siapa yang dikirim kelas 4 untuk berperang bersama kita? Apakah Anda memiliki data mereka? Xie Xie dengan penuh semangat bertanya pada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong dengan dingin menjawab, jika kalian membutuhkan data pada kelas 4 yang sangat kecil untuk mengalahkan mereka, apakah Anda masih dapat dianggap sebagai murid saya? Anda hanya memiliki satu misi selama turnamen minggu depan, hancurkan lawan Anda. Apakah kamu mengerti? Ya, mereka bertiga berseru. Wu Zhangkong berkata, turnamen promosi kelas akan segera dimulai. Akan ada satu pertempuran sehari sampai turnamen berakhir. Aku akan memberi kalian target, menangkan jalanmu ke kelas 4. Petik 2. Menang terus sampai kelas 4. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mata Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan sementara Xie Xie tidak bisa membantu tetapi menelan ludahnya, terlepas dari kepercayaannya. Harus diketahui bahwa individu-individu berbakat dari kelas 4 sudah akan memperoleh cincin kedua mereka. Bahkan, ada beberapa cincin Grandmaster Jiwa di kelas 3. Namun, mereka hanya di kelas 1 dan ditugaskan berkelahi sampai kelas 4. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh menjawab, yang saya bicarakan adalah kelas 4. Kalahkan kelas 1 kelas 4 dan Anda semua akan menerima hadiah. Jika tidak, saya akan membuang semua prestasi kelas Anda. Petik 2. Xie Xie menantang berkata, Guru, bukankah ini terlalu keras? Wu Zhangkong berkata, jika Anda merasa keras, maka Anda dapat menarik diri. Hanya Wulin dan Gu Yue yang akan bersaing. Petik 2. Besar, saya tidak ingin anak yang tersisa ini, kata Gu Yue dengan acuh tak acuh saat dia bermain dengan jari-jarinya. Kamu, Xie Xie berbalik untuk menatapnya. Karena Gu Yue selalu menekannya dengan kekuatannya, Xie Xie memperlakukannya dengan permusuhan dari awal sampai akhir. Gu Yue memiringkan kepalanya dan balas menatapnya. Kamu tidak bisa menerima ini. Xie Xie memandang Tang Wulin, yang berkata, Guru tidak pernah berubah pikiran setelah memutuskan sesuatu sebelumnya. Lebih baik jika Anda melakukan yang terbaik, anak muda. Petik 2. Mata Wu Zhangkong berbinar saat dia mengungkapkan senyum. Dia sangat senang dengan ketiga muridnya ini. Meskipun bakat bawaan Tang Wulin kurang, kekuatan surgawi bawaannya lebih dari dibuat untuk itu. Selain itu, Tang Wulin selalu melakukan upaya terbaiknya. Meskipun mereka berdua meningkat satu peringkat jiwa, akan salah untuk membandingkan Tang Wulin dengan Xie Xie. Dibandingkan dengan Xie Xie, Tang Wulin berusaha lebih keras untuk peringkat satu itu. Terlebih lagi, sepertinya setelah Blue Silver Grace-nya bermutasi menjadi varian, sepertinya benar-benar layak sekarang. Sementara sepertinya itu tidak bisa lagi berevolusi, jika itu berevolusi setelah dia mendapatkan cincin kedua, maka ada kemungkinan itu menjadi jiwa bela diri tingkat tinggi. Baik-baik saja maka, kami akan mulai dengan pelatihan hari ini. Tang Wulin, bermitra dengan Xie Xie dan menghadapi Gu Yue. Petik 2. Xie Xie mengungkapkan senyum nakal dan kemudian dengan bangga berkata kepada Gu Yue, Yue, perhatikan bagaimana kakak bisa menempatkanmu di tempatmu. Gu Yue dengan dingin menatapnya. Kamu akan membayar untuk bagaimana kamu baru saja memanggilku. Maka, pelatihan khusus hari itu dimulai. Turnamen promosi kelas adalah acara akbar bagi ISEA Academy dan diadakan setiap tahun. Ini karena turnamen promosi kelas adalah satu-satunya acara di mana seluruh akademi berpartisipasi. Akademi lanjutan memiliki turnamen promosi kelas divisi canggih mereka sendiri, menjaga acara mereka terpisah dari turnamen akademi menengah. Mereka akan memamerkan siswa mereka yang paling luar biasa di turnamen dan kota akan mencatat informasi mereka dan mengarsipkannya. Adapun turnamen promosi kelas yang akan datang, sangat penting untuk mendapatkan rekomendasi untuk memasuki akademi kelas tinggi di masa depan. Hadiahnya juga sama murahnya. Kelas yang memperoleh hasil luar biasa di turnamen tidak hanya akan mendapatkan perubahan peringkat, tetapi guru yang bertanggung jawab juga akan menerima pujian. Sebagai hasilnya, turnamen promosi kelas telah menjadi simbol kehormatan dan kemuliaan selama bertahun-tahun. Dikalahkan oleh kelas yang lebih rendah dianggap memalukan, sementara mengalahkan kelas yang lebih tinggi dianggap mulia. Alasan turnamen diadakan 3 bulan setelah dimulainya kelas adalah untuk memberi para guru cukup waktu untuk memilih siswa yang akan berpartisipasi, dan juga untuk menyediakan waktu yang cukup untuk merencanakan taktik mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup dan matahari yang indah menyinari hari ini. Langit biru tidak memiliki awan sejauh mata memandang. Tahap kompetisi berdiri di tengah bidang divisi menengah. Meskipun itu disebut tahap kompetisi, itu sebenarnya hanya pelat logam setebal 10 cm dengan diameter 100 meter. Itu menduduki sebagian besar area lapangan,
dan ada banyak perangkat penghalang jiwa yang mengelilinginya, menjaga terhadap potensi kecelakaan yang mungkin terjadi selama pertandingan. Hari ini adalah hari pertama turnamen. Demi tidak mengganggu pelajaran para siswa, turnamen itu diadakan sepulang sekolah. Pada saat itu, bel berbunyi, menandai akhir hari sekolah. Siswa mulai keluar dari gedung sekolah. Meskipun demikian, hanya beberapa yang menuju ke tahap kompetisi. Untuk pertandingan antara kelas 5 dan kelas 4 dari siswa kelas 1 yang baru, bagaimana mungkin layak menonton? Siswa kelas atas melihat kecocokan seperti ini dengan jijik. Mereka tidak akan datang untuk menonton pertandingan sampai hari berikutnya, ketika kelas 3 naik ke panggung. Setelah bel berbunyi, para siswa kelas 5 berbaris rapi dan berjalan ke lapangan, berdiri di samping. Setelah 3 bulan pelatihan khusus, kelas 5 memiliki aura yang sama sekali berbeda tentang mereka sekarang. Meskipun bakat mereka tidak luar biasa, di bawah instruksi Wu Zhangkong, stamina mereka telah membuat kemajuan luar biasa dan kekuatan jiwa mereka juga meningkat pesat. Para siswa kelas 4 tiba dalam 2 atau 3 hanya beberapa saat kemudian. Tampaknya mereka sama sekali tidak khawatir tentang pertandingan. Seorang guru pendek dan gagah berjalan ke sisi Wu Zhangkong, mengenakan senyum lebar. Guru Wu, murid-muridmu lumayan bagus. Aku hampir sekarat karena betapa tertibnya mereka di barisan mereka. Murid-murid kelas 4 saya sangat tidak disiplin. Karena itu, mulailah dengan lembut di kelas 4 saya hari ini. Meskipun kami mungkin tidak dapat dipromosikan ke kelas 3, Anda harus membantu kami mempertahankan posisi kami sebagai kelas 4. Petik 2. Wu Zhangkong meliriknya sebelum mengembalikan pandangannya ke depan, benar-benar memperlakukannya seperti udara. Babak 73 pertandingan pertama dari turnamen promosi kelas. Guru kelas 4 kelas 1, Kong Hanwen, nyaris mencibir karena marah. Level arogansi orang ini luar biasa. Itu benar, jadi kamu kuat. Tapi apa masalah besar tentang kelas sampah yang Anda ajarkan? Bisakah kekuatan mereka mengarah kemana saja? Petik 1. Sepertinya guru Wu penuh percaya diri. Kita akan melihat apa yang terjadi di atas panggung. Dengan kata-kata yang sarkasme, Kong Hanwen memberi isyarat ke kelasnya sendiri dan bergerak ke arah mereka. Bibir Wu Zhangkong bergerak sedikit, dan Tang Wulin, yang berdiri di sampingnya, menangkap kata-katanya. Guru Wu sepertinya telah mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Direktur Long Hangsu berjalan menuju platform turnamen. Turnamen promosi kelas hari ini telah dimulai. Kami mulai dengan pertandingan antara kelas 5 kelas 1 dan kelas 4 kelas 1. Guru Wu Zhangkong, sudahkah Anda mengkonfirmasi jumlah peserta dari kelas Anda? Petik 2. Turnamen promosi kelas untuk kelas yang lebih rendah biasanya tidak sepopuler itu. Sebagai wasit ketua, Long Hangsu hanya memiliki satu poin menarik, yaitu murid-murid yang dilatih Wu Zhangkong dalam 3 bulan terakhir. Terutama karena Wu Zhangkong telah mendekatinya sebelumnya untuk meminta maaf padanya. Wu Zhangkong mengangguk. Kami memiliki 3 peserta dari kelas kami. Petik 2. Long Hangsu berbalik ke arah guru kelas 4, Kong Hanwen. Kelas 5 memiliki 3 peserta. Guru Kong, Anda punya 5 menit untuk memilih peserta Anda. Petik 2. Kong Hanwen telah berubah dari wajah yang sebelumnya menyeringai yang dia perlihatkan di depan Wu Zhangkong dan berkomentar dengan jijik. Untuk bersaing dengan kelas 5, siapapun dari kelas 4 kami cukup baik. Jialong, Lin Zunyuan, Mosi, kalian bertanding. Ingat, Anda mewakili kemuliaan kelas 4. Anda harus memamerkan kekuatan kelas 4. Petik 2. Wu Zhangkong hanya melambaikan tangannya. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue naik ke panggung turnamen. Long Hangsu memandang ke arah Wu Zhangkong dengan ekspresi aneh. Secara umum, kelas 5 secara keseluruhan lemah dalam kekuasaan, dan seharusnya mengajukan jumlah minimum peserta yang mungkin. Sementara dia memilih 2 siswa terbaiknya, dia memilih total 3 untuk bersaing. Mungkinkah kekuatan kelas 5 secara keseluruhan telah diperkuat di bawah pelatihan Wu Zhangkong? Di antara 3 peserta kelas 4, Jialong berada di posisi terdepan. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia gagah dan terlihat kokoh. Lin Zunyuan adalah seorang remaja yang berjerawat, berbingkai lemah. Mosi memiliki tubuh sedang dan memiliki tampilan yang bersemangat di wajahnya. Tang Wulin berada di posisi terdepan di ujungnya. Itu benar, itu dia. Berdiri di posisi ini membuatnya merasa seolah-olah dia adalah komandan utama. Siap, kedua tim terpisah 50 meter. Long Hangsu mengangkat tangan kanannya. Turnamen promosi kelas 1 tahun akademik baru, kelas 4 versus kelas 5 kelas 1. Mulai. Bersama dengan kata-kata Long Hangsu, 3 peserta dari kelas 4 merilis cincin jiwa mereka. 3 cincin jiwa putih muncul di bawah masing-masing dari 3 peserta. Berdiri di garis depan, Jialong mengambil langkah besar ke depan, tubuhnya tampak membesar beberapa sentimeter.
Dia melolong dalam-dalam saat mata coklatnya yang semula berubah menjadi kuning dan lengannya tampak semakin kuat. Dengan langkah besar, dia bergegas maju. Lin Zunyuan menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, dan tongkat panjang muncul di tangannya. Saat cincin jiwa berkedip di bawah kakinya, sinar cahaya merah bersinar dari atas tongkatnya dan jatuh ke tubuh Jialong. Garis merah darah muncul di mata kuning Jialong, dan tubuhnya melebar sekali lagi, membawa aura yang mengesankan saat ia bergegas menuju Tang Wulin. Mo Si, yang berdiri diposisikan di sisi lain, menghilang tak lama di belakang Jialong. Dari koordinasi mereka yang cepat dan gesit, dapat dilihat bahwa mereka telah berlatih untuk jangka waktu yang lama. Tidak seperti apa yang dikatakan Kong Han Wen, mereka bukan siswa yang dipilih secara acak untuk bersaing. Jialong adalah seorang Master Assault System Battle Soul dan jiwanya mungkin adalah serigala. Mo Si adalah Master Jiwa Sistem Agility Pertempuran, tetapi tidak jelas apa jiwa bela dirinya. Lin Zunyuan, bagaimanapun, adalah auxiliary sistem Battle Soul Master, dan keterampilan jiwa pertamanya adalah dari jenis amplifikasi. Satu dari sistem Assault, satu dari sistem Agility, dan satu bisa menggunakan keterampilan tipe amplifikasi. Ini kombinasi yang bagus. Melihat kembali ke kelas 5, Tang Wulin dan yang lainnya tidak melepaskan cincin jiwa mereka pada contoh pertama, tetapi mereka semua melaju ke arah lawan mereka. Xie hanya melintas satu kali dan muncul di dekat Jialong saat berikutnya, namun dia tidak menyerang. Dengan flash lain ke samping, dia menuju Lin Zunyuan yang berdiri di belakang Jialong. Mo Si, teriak Jialong. Mo Si, yang bersembunyi di belakangnya, segera muncul dan menembak ke arah Xie. Jika Master Jiwa Pertempuran Sistem Bantu diserang oleh Master Jiwa Sistem Pertempuran Jiwa, Master Jiwa Pertempuran Sistem Bantu akan dikalahkan secara instan. Sehubungan dengan dua lainnya, Jialong percaya diri dalam menangkis mereka. Sangat disayangkan bahwa kepercayaan ini tidak berlangsung lama. Meskipun membangun Jialong agak meningkat di bawah efek amplifikasi pada jiwa bela dirinya, tubuhnya masih dikerdilkan oleh Tang Wulin. Saat jarak antara kedua partisipan semakin pendek, Jialong merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya, kenapa dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Pada saat ini, dia menangkap pandangan tangan Tang Wulin. Tinju Tang Wulin jelas, tidak memiliki keterampilan jiwa di belakangnya, bahkan tidak memiliki jejak fluktuasi kekuatan jiwa. Sebagai Master Assault System Battle Soul, Jialong sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia menyapu tangan kanannya, berharap bisa menangkap tinju Tang Wulin yang masuk. Sebuah bayangan melintas di belakang Tang Wulin, dan Jialong merasakan kakinya tergelincir saat dia hampir jatuh. Tangannya yang menonjol tidak lagi searah dengan sebelumnya. Tinju Tang Wulin terbang langsung ke dadanya. Zhou Zhangxi, yang menyaksikan turnamen dari bawah panggung, segera menutup matanya. Melihat Jialong dipukul mengingatkannya akan pertemuan pertamanya dengan Tang Wulin, ketika dia ditinju keluar jendela. Peng, Jialong terbang kembali 7 atau 8 meter setelah menerima pukulan Tang Wulin. Anggur biru akhirnya merayap keluar pada tahap akhir ini, tetapi menghilang saat berikutnya. Itu karena pertempuran di ujung yang lain sudah berakhir. Setelah Xie berputar di sekitar Jialong, langkahnya dipercepat. Mo Si termasuk dalam sistem agility juga, namun dia jelas tidak pada tingkat yang sama dengan Xie dalam hal kecepatan. Sebagai Light Dragon Dagger Xie diadakan mengetuk dahi Lin Zunyuan, Lin Zunyuan segera diperintahkan keluar dari turnamen oleh Long Hangsu. Selanjutnya, dengan putaran tubuhnya, Xie berdiri di depan Mo Si. Jiwa bela diri Mo Si adalah pedang pendek, mirip dengan Light Dragon Dagger Xie, kecuali bahwa kekuatan jiwanya hanya di peringkat 13. Ini adalah pertandingan tanpa unsur ketegangan. Senjata mereka hanya bertabrakan sekali sebelum Xie muncul di belakang Mo Si, belati naga ringannya mengancam leher Mo Si. Tidak sampai saat itu, 3 peserta dari kelas 5 kelas 1 melepaskan jiwa bela diri mereka. Putih, kuning, kuning. 10 tahun cincin jiwa, dan 100 tahun jiwa, Dring. Kong Han Wen terpesona saat menyaksikan pertandingan. Itu hanya berlangsung 10 detik dari awal hingga akhir. Apakah bahkan 10 detik? Dia cenderung bertanya pada Long Hangsu, siapa yang ada di atas panggung, apakah tim yang dia hadapi benar-benar berasal dari kelas 5, dan bukan sebaliknya dari kelas 1. Xie mencibir sedikit, ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak puas ketika dia kembali ke sisi Tang Wulin dan mereka saling tos. Saat itulah orang-orang di kelas 5 kelas 1 mulai bersorak. Oh tidak, mereka sekarang kelas 4 kelas 1. Kelas 5 kelas 1 menang, tetapi sebelum akhir turnamen ini, mereka akan tetap sebagai kelas 5. Pengorganisasian kembali kelas akan dilanjutkan pada akhir turnamen promosi kelas. Besok, Anda akan bersaing dengan kelas 3 kelas 1. Petik 2. Babak 74 trio. Pertandingan ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai steamrolling,
karena tidak ada steamrolling sama sekali. Seluruh pertandingan berjalan dengan santai, sedemikian rupa sehingga Tang Wulin dan Gu Yue bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Itu seperti apa yang pernah dikatakan Wu Zhangkong pada Tang Wulin, kekuatan belaka kekuatannya saja sudah cukup untuk mengalahkan sebagian besar rekan-rekannya. Wu Zhangkong tidak melirik guru kelas 4 Kong Han Wen ketika dia mengumumkan dengan nada dingin, kelas dibubarkan. Petik 2. Xie Xie dan Tang Wulin berdiri begitu dekat sehingga bahu mereka saling bergesekan. Aku sebenarnya sangat senang bahwa turnamen promosi kelas diadakan. Kami dibebaskan dari pelatihan khusus malam itu. Untuk menjaga kondisi fisik dan energi mereka, para pesaing diberi izin untuk absen dari kelas pelatihan khusus mereka. Itulah penyebab seru Xie Xie. Long Hangsu berjalan di atas panggung saat ini dan melihat ke arah trio dengan ekspresi agak terkejut. Dia telah mengatur alokasi Xie Xie ke kelas 5 di kelas mengingat pertarungan sebelumnya yang telah terjadi. Dengan bakat Xie Xie, seharusnya tidak ada keraguan untuk alokasinya ke kelas 1. Namun, keluarganya telah mencari bantuan Long Hangsu. Mereka berharap memberi Xie Xie lebih banyak kesempatan untuk mengasah dirinya sendiri, jadi dia akhirnya dialokasikan ke kelas 5. Pada saat itu, Long Hangsu memiliki banyak pemikiran yang melintas di benaknya. Kelas 5 adalah kelas terburuk di akademi, dan berada di bawah tekanan terbesar di kelas 1. Selain itu, Wu Zhangkong telah dipindahkan ke kelas mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa pangeran tampan sombong yang sombong ini tidak disukai oleh administrasi akademi, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan mengajar dan kemampuannya sangat kuat. Dia mengambil analisisnya selangkah lebih maju. Dengan Xie Xie yang berbakat di kelas 5, semua kelas lainnya berada di bawah tekanan lebih besar di turnamen promosi kelas. Dengan situasi seperti ini, seluruh siswa kelas 1 jauh lebih termotivasi untuk belajar dan meningkat. Tindakan ini memiliki banyak manfaat, dan itulah sebabnya bakat seperti Xie Xie dialokasikan ke kelas 5. Namun, tampaknya sekarang, daya saing kelas 5 jauh melebihi apa yang dia harapkan sebelumnya. Dia ingin tahu mengapa Wu Zhangkong memilih Tang Wulin untuk berpartisipasi dalam turnamen promosi kelas ini. Dia dengan jelas ingat bahwa jiwa bela diri Tang Wulin adalah rumput Blue Silver. Adapun gadis itu, dia mungkin adalah siswa yang ingin Wu Zhangkong mengakui kesalahannya. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kemampuannya yang sebenarnya, kepemilikannya akan cincin jiwa 100 tahun memberikan cukup penjelasan. Kombinasi dari peserta kelas 5 ini hanyalah salah satu yang bertentangan dengan kehendak surga. Bahkan pesaing kelas 1 saja akan kesulitan untuk mengalahkan mereka. Jika selama turnamen promosi kelas yang lebih rendah di kelas menang secara berurutan, maka itu akan menjadi berita buruk, terutama untuk Long Hangsu yang bertanggung jawab atas alokasi siswa baru. Ini berarti bahwa alokasi siswa baru dilakukan atas dasar tidak adil. Dia merasa menyesal telah menyetujui permintaan Wu Zhangkong untuk membiarkan Gu Yue memasuki kelas 5. Ayo pergi dan bermain, bagaimana dengan itu? Xie Xie berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasa seperti itu. Waktu makan di ruang makan mulai. Petik 2. Xie Xie menatap kosong. Satu-satunya pikiran di otakmu adalah makan. Petik 2. Tang Wulin menjawab dengan agak marah, jika aku tidak makan, aku akan lapar. Xie Xie menjawab, baiklah, aku akan memperlakukanmu jika kamu menemaniku keluar. Bagaimana itu terdengar? Semua hari yang terperangkap di lingkungan akademi ini membunuhku. Petik 2. Administrasi Akademi Issea tidak terlalu ketat karena Issea City adalah kota yang makmur dengan keamanan yang baik. Baik, mendengar bahwa Xie Xie akan memperlakukannya dengan makanan, Tang Wulin siap menyetujui permintaannya. Pada kenyataannya, dia ingin menyelesaikan tugas yang telah dia kumpulkan dari Asosiasi Pandai Besi seminggu yang lalu. Tugas penempaan peringkat kedua bisa memberi Tang Wulin remunerasi 10.000 hingga 30.000 koin federasi. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah mengumpulkan total 100.000 koin federasi. Baginya, ini adalah sejumlah besar uang. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, dia yakin bahwa pada saat dia membutuhkan cincin kedua, dia akan mengumpulkan cukup koin untuk jiwa roh 100 tahun. Jiwa roh yang berumur 100 tahun dapat memberikan 2 keterampilan jiwa, dan itu juga berarti ia dapat memberikan 2 cincin jiwa. Ini saja sangat penting bagi Tang Wulin. Aku juga pergi. Gu Yue tanpa sadar muncul di samping mereka. Xie Xie berbicara dengan wajah jijik, aku tidak membawa gadis untuk bermain. Gu Yue bersenandung dingin dan melihat ke arah Tang Wulin. Apakah kamu pergi dengan dia, atau dengan aku? Xie Xie menjawab dengan arogan, bukankah itu jelas? Kami teman sekamar dan teman, bagaimana dengan Anda? Petik 2. Gu Yue menganggukkan kepalanya, lalu tiba-tiba berbalik ke arah Wu Zhangkong dan pergi, berteriak, Guru Wu, saya pikir koordinasi tim kami belum cukup kuat. Kita harus melatih lebih banyak. Petik 2. Hei,
Dengan cepat, Xie muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya. Tubuh Gu Yue melotot dengan cahaya perak saat dia bergeser 2 meter ke samping Tang Wulin. Dengan tawa dingin dia berkata, apakah kamu mulai berkelahi dengan saya? Xie menjawab dengan wajah kekalahan, baiklah, baiklah. Jika Anda mau, maka ikutilah. Petik 2. Dia benar-benar tidak menaruh dendam pada Gu Yue. Dia lebih kuat dari dia, dan itu saja membuatnya berada di jari kakinya saat melawan Gu Yue. Selama latihan berjam-jam bersama, dia belum pernah menang melawan Gu Yue dalam pertandingan 1 lawan 1. Hanya pada kesempatan langka ketika dia bermitra dengan Tang Wulin, Gu Yue akan dikalahkan. Tampaknya aneh untuk membicarakannya, tetapi sementara dia baik pada Tang Wulin, Gu Yue selalu memilihnya. Mereka bertiga memiliki hubungan aneh tapi istimewa ini di mana Xie dan Gu Yue keduanya berhubungan baik dengan Tang Wulin, tetapi tidak dengan satu sama lain. Itulah salah satu alasan mengapa Tang Wulin dipilih untuk berpartisipasi dalam tim kelas 5. Dengan kontrol konstan Tang Wulin, mereka bertiga mampu sepenuhnya menampilkan kekuatan mereka. Ketiganya berubah kembali menjadi pakaian mereka sendiri dan berjalan keluar dari akademi. Di mana kita harus pergi? Tang Wulin bertanya pada Xie, siapa yang ingin jalan-jalan ini? Xie menjawab, ayo makan dulu. Bukankah itu yang Anda tunggu-tunggu? Saya tahu jalan makanan jadi mari kita pergi ke sana untuk mencari makanan enak. Petik 2. Tang Wulin menegaskan, kamu akan mengobati, kan? Xie menjawab dengan sarkastis, itu hanya makanan ringan jalanan, bisakah mereka menjadi sesuatu yang tuan muda ini tidak bisa kelola? Gu Yue berkata, tubuh mengeluarkan bau koin. Saat dia berbicara, dia bergerak ke sisi lain Tang Wulin dengan sengaja. Xie sangat marah. Jika kamu memiliki masalah dengan itu maka kamu tidak perlu makan. Petik 2. Gu Yue menjawab kembali dengan arogan, aku sama sekali tidak berpikir untuk menerima hadiahmu. Tang Wulin, seorang pria harus bertindak sopan. Anda harus memperlakukan saya kalau begitu. Petik 2. Tang Wulin mengetuk dahinya. Kalian berdua, tidak bisakah kau berhenti berdebat? Kami di sini untuk bersantai, bukan? Petik 2. Gu Yue mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wu dengan serius. Apakah kamu tidak memperlakukan saya kemudian? Saya, Tang Wulin hanya bisa menjawab dengan itu. Gu Yue, setelah mendapat penegasan dari Tang Wulin, memandang dengan bangga ke arah Xie. Yakinlah, kikir, saya tidak akan pernah menerima tawaran Anda. Perlakukan Anda berbau seperti, saat dia berbicara, dia melakukan gerakan melambai di depan hidungnya dengan gerakan menghina. Xie menarik napas dalam-dalam. Dia bukan pasangannya dalam suatu pertengkaran atau pertengkaran. Itulah alasan mengapa dia tidak tertarik untuk membawa Gu Yue keluar bersama mereka. Jalan makanan agak jauh dari Akademi Issea, dan mereka bertiga berjalan 30 menit penuh untuk sampai ke sana. Itu bukan jalan lebar, dan toko-toko tumbuh ke atas di kedua sisi. Begitu mereka mencapai mulut jalan, hidung mereka diserang dengan aroma berbagai makanan ringan dan aroma yang menggugah selera. Ayo makan daging tusuk sate itu dulu. Itu direbus sampai lunak. Meminumnya dengan nasi hanyalah surgawi. Sebagai pemilik dari Issea City, Xie mengajukan diri secara sukarela. Bab 75. Babak 75 Kisah Daging Sapi Rebus. Baiklah, Tang Wulin menyeringai, dia sudah mulai merasa lapar. Hidangan daging sapi rebus disiapkan dengan merebus daging dalam guci tanah berwarna coklat muda. Setelah daging dibersihkan, irisan bawang dan jahe ditambahkan di dalamnya. Guci digunakan untuk menjebak kelembaban dan menjaga rasa selama proses penyalinan. Segera setelah dagingnya berubah warna, 10 atau lebih jenis rempah yang berbeda disiram ke dalam toples sebelum lama waktu penyeduhan dimulai. Daging kemudian menjadi lunak dan empuk, dan rasa rempah-rempah akan bergabung dengan baik dengan daging. Ini adalah hidangan terkenal di Issea City. Toko itu berukuran kecil, dan meja memasaknya terletak di luar toko. Ada 100 nyala api kecil, dan di atas meja ada guci-guci tanah yang diisi dengan daging sapi rebus yang gurih. Uap yang keluar dari toples ini menyebabkan getaran kecil pada kelopak mata. Suara-suara dengung lembut bergema dari toples saat aroma yang manis dan menyengat memikat orang yang lewat di jalan. Di dalam toko, hanya ada 5 meja persegi berukuran biasa-biasa saja. Dengan hunian maksimal 20 atau lebih pelanggan, setengah dari toko sudah terisi saat ini. Sekarang pertengahan musim gugur dan suhunya turun seiring hari. Pintu masuk menyambut para pelanggan dengan kehangatan-kehangatan dan aroma daging sapi rebus. Ini adalah perasaan nyaman untuk dialami. Gu Yue menunjukkan ekspresi terkejut pada Xie. Aku terkejut bahwa tuan muda yang kaya sepertimu akan makan di toko pinggir jalan. Xie tidak repot-repot berdebat dengannya kali ini. Daging sapi rebus dari toko ini dulunya adalah favorit ibuku, dan aku pergi ke sini sesekali. Ketika dia berbicara,
dia sudah pindah ke toko dan memilih tempat duduk di meja paling jauh di dalam toko. Tang Wulin mendorong Gu Yue sebelum mengikuti Xie Xie ke toko. Dia duduk di hadapan Xie Xie. Oh, Xie Xie telah datang, dan dia membawa teman dengannya. Hidangan yang biasa, bosnya adalah pria parubaya. Dia memakai celemek bernoda minyak yang diikatkan di pinggangnya dan senyum lebar di wajahnya. Paman Li, terima kasih. Xie Xie balas menyeringai saat dia mengucapkan terima kasih. 3 porsi daging sapi rebus dikirim kepada mereka dalam waktu singkat, bersama dengan 3 mangkuk nasi dan 2 lauk sayuran. Ini pertama kali melihat kamu membawa teman. Lauk ini ada di rumah. Paman Li menyeringai ketika berbicara, membelai kepala Xie Xie seolah Xie Xie adalah keponakannya sendiri. Tang Wulin kaget saat dia memandang Xie Xie. Xie Xie terobsesi dengan kebersihan, dan tempat tidurnya sejauh ini terbersih di asrama. Tetapi pada saat ini, tampaknya tidak masalah baginya bahwa pemilik toko pinggir jalan ini menyentuhnya. Selanjutnya, dia menyeringai tanpa ada tanda-tanda ngeri. Terima kasih, Paman Li. Baik gambar Tang Wulin dan Gu Yu tentang Xie Xie dibatalkan oleh perilakunya saat ini. Xie Xie menanyai mereka, tunggu apa lagi? Cepat makan. Dia sudah membuka tutup toples tanah ketika dia berbicara. Pada saat itu, gelombang aroma yang tebal mengalir keluar dari toples. Kaldu itu berwarna emas gelap, dan potongan-potongan kecil daging sapi terlihat di dalamnya. Potongan-potongan ini sangat lembut sehingga mereka langsung hancur ketika Xie Xie menyodok satu dengan sumpitnya. Dia mengambil sepotong dengan hati-hati dan meletakkannya di mangkuk nasi, sebelum memakannya bersama. Wajahnya berbinar puas. Tang Wulin telah lama kehilangan kesabarannya. Dia mengikuti petunjuk Xie Xie dan mulai makan. Ini enak. Dia mengucapkan beberapa kata pujian karena itu benar-benar enak. Aroma kuat dari daging sapi dan kaldu adalah pernikahan yang indah dari kesegaran dan rasa asin yang sempurna ditambah dengan nasi. Kombinasi yang sempurna. Gu Yue mencoba seteguk dan tersenyum. Ini adalah toko kecil, dengan lampu kuning suram dan perabotan usang. Tapi makanannya sangat lezat. Daging sapi, kaldu, lauk, dan nasi, keempat hidangan ini memberikan kehangatan dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Yisan Ren Tesun Le San Ge Yue De San Ren, Cisi De Ki Fen Ming Xian Yao Zai Zai Sue Yuan He Xie Zong He Xie De Tai Duo. Meskipun mereka bertiga telah menjalani pelatihan khusus selama 3 bulan, tetapi momen seperti ini yang tidak pernah terjadi selama latihan keras mereka. Suasana harmonis ada di sekitar mereka. Paman Li, aku ingin 10 set lagi. Xie Xie melambai ke arah Paman Li karena dia tahu betul kemampuan makan seseorang. Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Terima kasih. Petik 2. Ya, Xie Xie mengangkat kepalanya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin memberi wajah tak berdaya saat dia menjawab, namamu tidak bagus sama sekali. Saya berusaha mengucapkan terima kasih. 1. Xie Xie tersenyum pahit, matanya sedikit merah. Ibuku memberiku nama ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia memilih nama ini ketika dia kebetulan pada sesuatu yang dia syukuri. Hal terbaik yang terjadi dalam hidupnya adalah kesempatan itu bertemu dengan ayah, tapi wajahnya berubah pucat-pucat pada saat ini, tangannya mencengkeram sumpitnya lebih keras. Ibumu, Tang Wulin bertanya dengan hati-hati. Meskipun dia tahu bahwa keluarga Xie Xie kaya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar masalah keluarganya. Xie Xie mengerutkan bibirnya sebelum dia berbicara. Ayah selalu sibuk di siang hari. Bahkan ketika ibu sakit parah, dia tidak pulang. Pada saat-saat terakhir hidupnya, dia hanya ingin bertemu ayah sekali lagi, tetapi dia datang terlambat. Saya tidak pernah bisa melupakan malam itu, air mata ibu, dan penyesalan di matanya ketika cengkeramannya di tanganku akhirnya kehilangan kekuatannya. Aku benci dia, saya benci nama saya juga. Jika bukan karena pertemuan kebetulan itu, ibu tidak akan. Ketika dia mencapai momen ini, Xie Xie jatuh ke meja. Di tempat ini, sepertinya Xie Xie telah menjatuhkan semua sombong es yang dia pasang ketika mereka pertama kali bertemu dengannya. Ini juga pertama kalinya ia berbagi pemikiran pribadinya dengan mereka. Pada saat ini, Paman Li datang ke meja mereka dengan toples segar daging sapi rebus. Saat dia meletakkan toples ke atas meja, dia menghela nafas. Anak ini sangat menyedihkan. Ibunya suka membawanya ke sini ke toko saya. Tetapi setelah ibunya pergi, dia datang ke sini sendirian dengan hanya kenangan dari ibunya untuk menemaninya. Anda tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Jarang melihatnya di sini bersama teman-teman. Saya sangat senang untuknya. Dia anak yang sangat muda, namun dia memiliki hati yang berat. Tolong bantu dia jika Anda bisa. Mengerikan sekali. Petik 2. Tang Wulin menepuk punggung Xie Xie dengan ringan. Gu Yue, bagaimanapun, duduk di posisi yang sama, menatap Xie Xie yang menangis. Matanya tampaknya dipenuhi dengan sesuatu. Hei,
Jangan menangis. Saya akan mengambil kembali kata-kata saya dan membiarkan Anda memperlakukan saya hari ini. Gu Yue menendang Xie Xie. Xie Xie mengangkat kepalanya dan menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Bukankah aku bau-bau uang? Gu Yue melengkungkan bibirnya sebelum berkomentar, jadi bocah ini suka menyimpan dendam. Petik 2. Xie Xie melempar balik dengan keras, kami dilahirkan pada tahun yang sama dan Anda bahkan beberapa bulan lebih muda dari saya. Jika saya anak nakal, apa kabar? Gadis nakal. Petik 2. Gu Yue membuka toples tanah baru dan menundukkan kepalanya untuk mengkonsumsinya. Dia berbicara sambil makan, aku tidak akan bertarung dengan seseorang yang baru saja menangis. Petik 2. Ketika ketiganya meninggalkan toko daging sapi yang direbus, Paman Li menatap sosok mereka dan menghela nafas. Anak-anak akhir-akhir ini memiliki makan yang besar. Petik 2. Makan daging sapi rebus tidak hanya membawa kehangatan Tang Wulin dan teman-temannya, tetapi tanpa sadar telah menjalin ikatan yang kuat di antara mereka bertiga. Berikutnya adalah udang galah panggang besar. Udang besar dan besar ini ditusuk dengan tusuk bambu sebelum dikirim ke pemanggang batu bara dan ditaburi garam. Tang Wulin sepenuhnya menampilkan sikap dewa pelahap. Saat mereka bertiga pergi dari satu ujung ke ujung jalan makanan, percakapan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Aku kenyang sekarang. Gu Yue memegang pundak Tang Wulin untuk dukungan sementara Xie Xie melakukan hal yang sama di sisi lain. Tang Wulin tersenyum ketika dia berbicara, jika makanmu tidak cukup besar, jangan mencoba untuk makan seperti dewa rakus ini. Petik 2. Xie Xie memutar matanya. Dewa pelahap apa? Anda hanyalah seorang pecinta kuliner. Itulah yang ingin saya katakan ketika pertama kali menyaksikan selera makan Anda yang luar biasa. Petik 2. Tang Wulin bersenandung, ayo, mari kita terus makan karena Anda membayar untuk itu. Petik 2. Xie Xie berteriak heran, Anda masih punya ruang untuk makanan. Bukankah pria ini sudah makan cukup untuk menyamai seekor sapi saat kita menyusuri jalan ini? Tang Wulin menjawab dengan bangga, iya. Ah, apa itu di sana? Gu Yue tiba-tiba mematahkan mereka. Tang Wulin dan Xie Xie mengangkat kepala mereka dan mengikuti pandangan Gu Yue. Tampaknya ada keributan di dekat pintu masuk jalan makanan dan ada banyak orang yang berkerumun di sekitarnya. Posisi toko kelihatannya seperti posisi toko daging sapi yang direbus. Bab 76. Bab 76 Dua penentang dering. Ayo pergi dan melihatnya. Xie Xie tidak bisa diganggu untuk bertengkar dengan Tang Wulin, jadi dia cepat-cepat lari. Tang Wulin dan Gu Yue hanya bisa mengikutinya. Kalian tidak bisa bertingkah seperti ini. Tidak semuanya. Inilah cara saya mencari nafkah. Sebelum mereka mendekat, mereka bertiga sudah bisa mendengar suara Paman Li. Xie Xie berada di depan dan dengan demikian mampu dengan cepat memaksa jalannya melalui kerumunan. Meja memasak di samping pintu masuk toko daging sapi yang direbus telah terbalik. Kaldu daging sapi mengalir keluar dari guci pecah yang tak terhitung jumlahnya yang tergeletak di tanah. Aroma beruap yang berasal dari daging hanya menambah kekacauan. Paman Li berbaring pingsan di ambang pintu toko. Dia berdarah dari sudut mulutnya dan memiliki mata bengkak, yang hanya berkontribusi pada tampilan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Tiga lelaki kekar berdiri di depan pintu toko. Pemimpin trio ini adalah seorang pria botak, dada telanjang meskipun cuaca dingin, memamerkan tato naga di lengannya. Dua lainnya juga cukup tinggi, dan jelas orang jahat dari pandangan cemberut mereka. Margali, orang bijak tunduk pada keadaannya. Tidak ada seorang pun di jalan ini yang berani untuk tidak menyerahkan uang biaya perlindungan, namun Anda selalu datang dengan segala macam alasan. Mungkinkah saya, Guang Long 1, perlu mengemis? Apakah kita perlu mengirim seseorang secara khusus setiap hari untuk mengumpulkan sedikit uang? Jika bukan karena daging sapi rebus Anda cukup enak, ayah di sini pasti sudah membuang Anda. Jadi berhentilah bicara omong kosong dan serahkan uang hari ini. Jika tidak, maka Anda bisa melupakan membuka toko Anda di sini di masa depan. Pria botak itu menatap dingin dan muram pada Paman Li saat dia berbicara. Meskipun banyak orang, tidak ada satu orang pun yang berani turun tangan. Kakak Guanglong, sebenarnya bukan karena aku menolak untuk membayar biaya perlindungan. Hanya saja istri saya sakit parah dan saya menggunakan sedikit uang yang saya peroleh setiap hari untuk membawanya ke dokter. Tetapi Anda benar-benar telah menghancurkan bisnis saya. Sekarang istri saya tidak akan bisa hidup lebih lama. Ketika tiba saatnya, saya tidak akan hidup lebih lama lagi. Petik 2. Guanglong tertawa terbahak-bahak. Baiklah kalau begitu. Mencoba mengancamku dengan hidupmu. Apakah Anda berpikir bahwa ayah di sini peduli dengan kehidupan murah Anda? Bahkan jika Anda mati, saya bisa mengganti Anda dengan orang lain dan saya akan dibayar semua sama. Jika Anda tidak dapat membayar, maka kalahkan. Jangan menempati ruang ini. Ketika dia berbicara, dia mengambil langkah ke depan menendang meja dapur, membalikkannya. Dalam sekejap,
semua toples daging sapi rebus di atasnya berserakan di tanah. Paman Li berseru dengan sedih, Guanglong, aku akan mempertaruhkan segalanya padamu. Paman Li naik dengan susah payah, lalu menundukkan kepalanya dan menyerbu Guanglong. Guanglong tertawa jahat sebelum mengangkat kakinya dan menendang Paman Li, mengirimnya jatuh. Berjuang dengan hidupmu, di depan ayah ini di sini, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan hidup Anda. Jangan lupa ayah ini adalah seorang guru jiwa. Petik 2. Jadi hanya karena Anda seorang guru jiwa, Anda memiliki hak untuk menggertak orang. Sebuah suara dengan marah menegur dari sela-sela saat trio Tang Wulin melewati kerumunan. Xie dengan cepat bergegas ke sisi Paman Li dan mendukungnya. Guanglong disambut dengan tatapan marah Tang Wulin. Guanglong tertegun sejenak, sebelum ia mulai tertawa tanpa terkendali saat melihat anak ini. Jalan ini benar-benar tidak memiliki siapapun yang tersisa. Bahkan seorang anak berani menghalangi saya. Dia benar-benar anak sapi yang tidak tahu bagaimana harus takut pada harimau. Kalahkan itu, ayah ini tidak suka memukul anak-anak. Petik 2. Tang Wulin dilahirkan dalam keluarga biasa. Baginya, ia mendapati gagasan tentang intimidasi yang kuat terhadap yang lemah sama sekali tidak bisa diterima. Dia mendekati Guanglong dengan langkah besar dan berkata, bagaimana kamu bisa memperlakukan Paman Li seperti ini? Apa kau bahkan manusia? Petik 2. Guanglong menjawab dengan mendengus dingin, bisakah kebaikan dimakan? Dia melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan istrinya, mungkinkah saya tidak perlu menyediakan untuk ibu saya? Sekrup jujur, cepat dan dapatkan anak nakal, jangan tunda bisnis saya lagi. Petik 2. Dia mengangkat tangan saat dia selesai berbicara, bergerak untuk mendorong bahu Tang Wulin. Sebuah cahaya melintas di mata Tang Wulin saat ia dengan ganas melemparkan pukulan ke telapak tangan yang mendekat. Dengan ledakan, Guanglong dikirim mundur. Tang Wulin, bagaimanapun, juga terpana. Orang ini tertangkap basah, tetapi dia bisa mengendalikan tubuhnya. Kekuatannya jelas tidak lemah. Petik 2. Baiklah, nak, sepertinya Anda benar-benar memiliki kekuatan. Guanglong merentangkan telapak tangannya yang besar sekali lagi, tapi kali ini, dia bertujuan untuk meraih bahu Tang Wulin. Tato naga di lengan berototnya tumbuh kencang, menampakkan penampilan yang sengit. Titik terkuat Tang Wulin bukan jiwa bela diri, tetapi kekuatannya. Dia mengangkat tinjunya lagi dan mengirim pukulan lain terbang. Suara teredam lainnya terdengar, tapi kali ini, Tang Wulin adalah orang yang jatuh kembali. Dia merasa seolah-olah telapak tangan Guanglong seperti tembaga, dan bahkan dengan kekuatannya yang menakjubkan, dia masih dirugikan. Tang Wulin didorong mundur 2 langkah. Guanglong juga ditakuti. Dia sudah memberikan sedikit kekuatan dalam genggamannya barusan, namun kekuatan di balik pukulan anak itu sebenarnya bisa membuatnya gemetar dan ketinggalan genggaman. Bagus, nak, kekuatanmu tidak bisa ditertawakan. Guanglong maju selangkah lagi dan berusaha meraih Tang Wulin sekali lagi. Tepat pada saat itu, seuntai Blue Silver Grace melesat keluar dari tangan kanan Tang Wulin dan dalam sekejap mata, Bin digunakan pada Guanglong. Tanah tiba-tiba menjadi lunak di bawah kaki Guanglong dan dia merasa seolah-olah dia tenggelam ke tanah. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Kemudian sesosok melayang ke langit ke arahnya dan mendarat, kakinya tergantung di atas bahunya. Tiba-tiba, belati muncul di lehernya, mengancamnya. Tang Wulin, Gu Yue, dan Xie telah menjalani pelatihan khusus bersama selama 3 bulan terakhir. Sekarang, mereka saling memahami satu sama lain. Begitu mereka melihat Tang Wulin kehilangan kekuatan, Gu Yue dan Xie secara bersamaan meluncurkan serangan mereka untuk mendukungnya. Guanglong tertangkap basah ketika belati naga cahaya tiba-tiba muncul di tenggorokannya. The Blue Silver Grace ditarik karena Tang Wulin dan Xie sama-sama sangat percaya diri. Mohon maaf kepada Paman Li dan membayar ganti rugi. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Xie berkata dengan dingin yang tak tertandingi. Hatinya segera dipenuhi dengan kemarahan saat dia melihat Paman Li yang baik hati diintimidasi. Jangan bersikap impulsif sekarang, adik kecil. Mari kita bicara dengan baik. Kedua pria kekar di sela-sela akhirnya bereaksi. Situasi yang suram seperti ini membutuhkan penilaian yang luar biasa ketika ditangani. Jika yang memegang pisau itu sudah dewasa, maka mereka tidak akan setakut itu. Toh, tidak banyak orang yang berani membunuh seseorang. Namun, anak-anak cukup bermasalah dalam hal ini. Karena usia mereka yang masih muda, sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikan konsekuensi dan bertindak berdasarkan dorongan hati mereka. Xie dengan dingin berkata, tidak ada yang baik keluar dari berbicara dengan sampah seperti Anda. Ganti rugi atas kerugian Paman Li dan biaya kesehatannya, kalau tidak aku akan membunuh botak ini. Petik 2. Tiba-tiba Guanglong tertawa. Bocah cilik, jadi kau seorang master jiwa cincin 1.
Apakah Anda pikir saya sudah bisa mengendalikan jalan ini selama bertahun-tahun tanpa kemampuan apapun? Anda pikir saya bisa mengumpulkan biaya perlindungan seperti itu? Maka lakukanlah. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membunuh saya. Petik 2. Xie tertegun. Pada usianya, ia masih tidak dapat memahami sesuatu seperti tidak takut dalam menghadapi kematian. Ketika dia mengancam musuh sebelumnya, dia dengan cepat berkompromi. The Light Dragon Dagger menekan leher Long Long, tapi Xie masih ragu memikirkan untuk membunuh seseorang. Meski begitu, kebenciannya pada Guanglong telah membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Ketika dia menekan Light Dragon Dagger di leher Guanglong, Xie menemukan bahwa lehernya sebenarnya sangat keras. Belati naga cahaya miliknya tidak bisa memotong lebih jauh. Hati-hati, Tang Wulin mengingatkannya tepat waktu saat Gu Yue menembakkan bola api ke arah Guanglong. Tangan kanan Guanglong dipukul dengan ganas, dan ledakan yang dihasilkan memisahkannya dari Xie. Ketika ini terjadi, dua cincin cemerlang muncul di bawah kaki Guanglong. Yang mengejutkan, dia memiliki dua cincin jiwa, satu putih, yang lain kuning. Kulit telanjangnya mengambil kemilau logam dan sisik logam menonjol keluar dari lehernya satu demi satu. Bab 77 biarkan aku menghadapi dia. Xie mundur keluar dari jangkauan pukulan Guanglong, hanya untuk melihat aura yang kuat meledak keluar dari tubuh Guanglong. Dua cincin, Grandmaster Jiwa. Kekuatan orang ini benar-benar melampaui peringkat 20 dan dia adalah Grandmaster Jiwa dua cincin. Petik 1. Dua jiwa roh kecil muncul di atas bahu Guanglong. Salah satunya adalah kadal kuning tanah, sedangkan yang lain adalah kadal abu-abu logam dan jelas sedikit lebih besar. Perbedaan kekuatan cincin jiwa tunggal antara Soul Masters sangat besar. Terlepas dari apakah itu kekuatan jiwa mereka atau cincin jiwa mereka, perbedaan pangkat atau cincin itu signifikan. Setelah penampilan cincin jiwa ini, tubuh Guanglong mengembang oleh seluruh lingkaran. Otot-ototnya tumbuh ke tingkat yang konyol, dan sisik-sisik itu sekarang membuatnya tampak seperti kulit abu-abu dari logam. Penampilannya menjadi jauh lebih ganas. Aku tidak pernah menyangka kalian bocah akan menjadi master jiwa juga. Tidak heran Anda berani ikut campur dalam bisnis saya. Sepertinya saya harus membiarkan Anda menyaksikan betapa kuatnya ayah ini. Saat dia berbicara dia dengan kasar menginjak kaki kanannya, meluncurkan dirinya ke arah Tang Wulin. Wulin, hati-hati, Gu Yue berteriak dengan khawatir. Sinar memancar dari tangannya saat dia berusaha mengendalikan tanah di bawah Guanglong. Namun, setelah Guanglong melepaskan jiwa bela dirinya, esensi seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Dia dengan mudah melepaskan diri dari rawa yang muncul di bawah kakinya. Ketika Gu Yue merilis serangan unsur di tubuhnya, kulitnya yang kuat mampu bertahan melawannya dengan mudah. Apakah jiwa bela diri orang ini sebenarnya keberadaan yang kuat? Dia seharusnya tidak menjadi Grandmaster jiwa yang sederhana, hanya, kekuatan jiwanya mungkin di atas peringkat 25. Petik 1. Jiwa bela diri Guanglong sebenarnya adalah naga lapis baja, sejenis naga darat. Naga darat unggul dalam kekuasaan dan pertahanan, apalagi, Guanglong sebenarnya diberkati dengan kekuatan surgawi bawaan. Dengan kata lain, dia melampaui Tang Wulin dalam kekuatan fisik. Guanglong saat ini menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, tubuh lapis baja, untuk memblokir serangan Gu Yue. Adapun Light Dragon Dagger Xie, tidak mungkin baginya untuk menembus pertahanannya. Itu 1 lawan 3, namun kekuatannya benar-benar menekan trio Tang Wulin. Tang Wulin saat ini tampak tenang, lebih tenang dari usianya. Dia tahu dia tidak bisa mundur, kalau tidak dia akan membahayakan Gu Yue. Dalam kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang, Wu Zhangkong telah menyatakan bahwa tanggung jawab terpenting Tang Wulin dalam tim mereka adalah bertindak sebagai garda depan. 2,000 Refined Tungsten Hammers miliknya muncul di tangannya yang gemetaran. Jika dia tidak bisa mundur, maka dia akan maju. Dia menghadap Guanglong dan menuntut. Palu tungsten berayun ketika kepalan tangan Guanglong menghantam. Bang! Suara gemuruh logam yang bertabrakan menyebabkan kerumunan berteriak ketakutan. Banyak dari mereka menutupi telinga mereka dan jatuh kembali. Kulit Tang Wulin memucat saat dia terus mundur 7 atau 8 langkah. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, kekuatan Guanglong menjadi lebih tirani. Itu sangat menakutkan bahwa bahkan dengan bantuan palu tungsten, Tang Wulin masih terhalang. Xie sudah bergegas dan menebas belati Light Dragon-nya ke punggung Guanglong. Guanglong bahkan tidak berbalik dan membiarkannya menyerang. Ketika Light Dragon Dagger menghantam Guanglong, yang tersisa hanyalah beberapa goresan putih. Itu bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Gu Yue mengangkat tangannya dengan ekspresi serius. Api menyala di tangan kanannya, sementara lampu hijau tertinggal di tangan kirinya. Dia perlahan-lahan menyatukan tangannya dan segera, tornado berwarna hijau dan merah mulai bertiup ke arah Guanglong.
Ini adalah teknik fusi yang terdiri dari api dan angin yang sekarang mampu dilakukannya. Guanglong ingin terus menyerang Tang Wulin, tetapi dia tiba-tiba merasa lesu ketika retakan mulai muncul di sepanjang kulitnya. Bila angin yang menyala-nyala itu dengan panik memotong tubuhnya. Ho, Guanglong meraung ketika dia tiba-tiba menggunakan kedua tangannya untuk meninju perutnya. Cincin jiwa kuningnya menyala, melepaskan keterampilan jiwanya yang 100 tahun. Lapisan perak samar muncul di atas tubuh abu-abu logamnya sementara matanya menyala dengan cahaya keperakan. Tubuh mengembang sekali lagi, fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat muncul darinya. Telapak tangannya tumbuh lebih besar, dan sendi jarinya menjulur lebih jauh, melahirkan cakar yang panjangnya melebihi 8 cm. Keterampilan jiwa kedua, tubuh naga lapis baja. Guanglong memiliki jiwa bela diri yang cukup bagus, naga lapis baja. Namun, karena kemiskinannya, ia tidak dapat memperoleh jiwa roh sampai ia berusia lebih dari 18 tahun. Karena itu dia telah melewatkan masa kultivasi terbaik dalam hidup seseorang. Ini adalah akar penyebab dari karakter sinisnya. Setelah itu, dia baru saja bisa naik ke jajaran Grandmaster Jiwa dan mampu mendapatkan jiwa roh kedua. Tetapi karena sulitnya meningkatkan peringkat seseorang ketika seseorang bertambah tua, ia memulai cara ini untuk menghasilkan uang. Jiwa bela diri naga lapis baja, bagaimanapun, benar-benar dapat dianggap sebagai jiwa bela diri tingkat tinggi. Dua jiwa roh yang dia pilih juga sangat benar. Ketika keterampilan jiwanya yang kedua meledak, terlepas dari apakah itu kekuatan ofensif atau defensifnya, mereka semua telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Kekuatan jiwanya peringkat 27 meletus keluar, segera menekan trio Tang Wulin. Pusaran api Guyue bertemu dengan keterampilan jiwa kedua Guanglong dan setelah beberapa saat itu tersebar oleh kekuatan jiwanya yang kejam. Tang Wulin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengganti palu tungsten miliknya dengan Thousand Refined Heavy Silver Hammers. Ini bukan akademi, juga bukan pelatihan. Mereka menghadapi lawan sejati, dan dia tidak mampu menahan diri dalam situasi seperti itu. Palu perak berat di sebelah kanannya dilemparkan langsung ke Guanglong, seutas rumput blue silver terhubung ke gagangnya. Guanglong menggeram dan mengangkat telapak tangan untuk memukul palu perak yang berat itu. Bang, 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 3 ledakan bergema dari telapak tangannya, tetapi hal yang paling mengejutkan adalah telapak tangannya benar-benar tidak rusak. Itu hanya sedikit gemetar. Dengan gerakan lengannya yang sederhana, 1000 hammer 1000 refined telah dihancurkan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan bisa menaklukkan kekuatan efek palu ditumpuk. Sebuah pisau cahaya tiba-tiba muncul dari belakang Guanglong, memotongnya. Punggung Guanglong hanya mengeluarkan semburan cahaya perak berkelap-kelip, menyebabkan bilah cahaya itu pecah di udara. Blade naga cahaya Xie telah gagal. Mata Guanglong dipenuhi dengan keganasan yang gelap. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan melalui kakinya dan meluncurkan dirinya di Tang Wulin. Dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Tang Wulin menarik untaian Blue Silver Grace yang terhubung ke palu yang dilemparkan saat ia mengayunkan palu di tangan kirinya. Bang! Palu dan cakar bertabrakan. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan ditransmisikan melalui tabrakan mereka, menyebabkan Tang Wulin mengeluarkan erangan yang menyakitkan sebelum ia dikirim terbang. Dia terbang ke dinding toko daging sapi yang direbus. Dia hanya merasakan energi yang kuat memasuki tubuhnya, menyerang lubang perutnya. Dia hampir batuk darah. Wulin, teriak Guyue. Dalam sekejap, dia berada di depan Tang Wulin, menghalangi Guanglong dari melanjutkan pengejarannya. Bola cahaya meledak, membutakan Guanglong. Xie juga berputar ke depan. Dengan belati naga cahaya di tangannya, dia mengeluarkan beberapa sinar cahaya. Untungnya, mereka telah menghadapi Wu Zhangkong berkali-kali dalam pelatihan khusus mereka. Menghadapi tekanan seperti itu, mereka tidak panik sama sekali. Guanglong merentangkan tangannya. Dia benar-benar mengabaikan serangan Xie dan dengan ganas melemparkan dirinya ke depan dalam upaya untuk memeluk Guyue. 3 bocah ini sudah membuatnya marah. Guyue mengangkat dinding tanah di depannya, tapi itu segera dihancurkan oleh Guanglong. Dengan kontrolnya terhadap elemen, dia bisa menggunakan elemen ruang untuk memindahkan dirinya, tapi dia tidak melakukannya. Ini karena Tang Wulin ada di belakangnya. Pada saat ini, Guyue hanya merasa pinggangnya menegang karena seluruh orangnya segera terangkat. 2 lengan kuat memegangnya di pinggang. Pada saat ini, suara Tang Wulin bergema, biarkan aku menghadapnya. Bab 78. Bab 78 Kemunculan kembali timbangan emas. Wajah Guyue sedikit memerah tetapi Tang Wulin sudah bergegas. Dengan sepasang palu perak tebal, dia mengarahkan serangan ke Guanglong. Guanglong tersenyum muram dan mengayunkan tinjunya. 2 tinju dan 2 palu bertabrakan. Boom, boom, boom. Tang Wulin melompat ke udara, dan dengan penambahan palu, kekuatannya telah meningkat pesat. Guanglong, bagaimanapun,
telah menunjukkan kedua keterampilan jiwanya, tubuh lapis baja dan tubuh naga lapis baja. Menyatukan keduanya telah meningkatkan ketangguhannya ke tingkat yang menakjubkan. Tang Wulin diusir secara paksa sekali lagi, terangan pengap keluar. Darah menetes dari mulut dan hidungnya. Tanggapan Xie menyala cepat. Dia berlari di belakang Tang Wulin dalam sekejap mata, berharap untuk mendukung Tang Wulin dan mencegahnya jatuh. Tapi dia telah meremehkan kekuatan tubuh Tang Wulin. Setelah memegang tubuh Tang Wulin, mereka berdua terbanting ke tanah. Ini justru dihancurkan dengan paksa. Guanglong menggelengkan bahunya, tetapi tidak terus mengejar Tang Wulin. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah penonton di sekitarnya. Kamu melihat, jika Anda berani menentang saya, ini akan menjadi hasilnya. Meskipun anak-anak ini adalah master jiwa, tidak mungkin ada kecocokan untuk ayah ini. Siapapun yang berani menentang saya, waspadalah terhadap cakar naga lapis ayah ini yang merobek-robek Anda. Petik 2. Sangat menyakitkan. Xie, belati naga cahayamu menusukku. Tang Wulin, yang jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Xie, yang awalnya mencoba untuk mendukungnya, didorong oleh kekuatan besar dan sama sekali tidak mampu mengendalikan belati naga cahaya di genggamannya. Itu menebas punggung Tang Wulin. Maafkan saya, itu bukan niat saya. Xie juga jatuh ke tanah dalam kekacauan. Gu Yue menyiapkan elemen airnya terlebih dahulu untuk menyembuhkan mereka berdua. Setelah mencapai Tang Wulin, bagaimanapun, dia menemukan energi aneh yang terpancar dari tubuhnya. Sangat panas. Tubuh Tang Wulin gemetar ringan. Panas api memancar dari luka di punggungnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sensasi terbakar yang sudah dikenal sejak dulu muncul kembali, mengalir dari tulang ekornya, ke seluruh tubuhnya dan menuju otaknya. Tubuhnya terasa seolah-olah dinyalakan dan telah melepaskan gelombang panas dari tubuhnya. Gelombang panas ini benar-benar membersihkan sesak di dada Tang Wulin ketika dia dikirim terbang oleh Guanglong. Kekuatan jiwa dalam tubuh Tang Wulin juga naik, tetapi dia hanya merasa bahwa rohnya dalam kekacauan. Yang tidak dikenalnya adalah bahwa kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengejutkan, seolah-olah itu sekarang dapat mengguncang langit dan bumi. Tang Wulin berbalik untuk melihat tangan kanannya tanpa sadar menunjukkan bintik-bintik emas muncul di punggung tangannya. Seluruh lengan kanannya terasa seperti diisi ulang dan bergetar dengan ringan. Peningkatan kekuatan yang sangat besar itu semua berasal dari tangan kanannya. Timbangan emas. Ini adalah timbangan emas yang sebelumnya muncul. Beberapa bulan telah berlalu, dan Tang Wulin hampir lupa tentang sisik emas yang pernah muncul. Sekarang, mereka tidak hanya muncul kembali, mereka juga muncul kembali pada saat dibutuhkan. Setelah raungan yang dalam, Tang Wulin melompat dengan kekuatan penuh dan melaju ke arah Guanglong. Xie gagal menghentikan Tang Wulin dan berteriak padanya, "Wulin, jangan pergi." Gu Yue, bagaimanapun, tetap diam saat dia dengan jelas melihat penampilan tiba-tiba sisik emas di leher Tang Wulin. Ekspresinya tumpul. Apa itu? Guanglong berteriak dengan arogan ketika dia melihat Tang Wulin datang ke arahnya. Namun, kali ini, dia hanya memiliki satu palu. Guanglong berteriak padanya, "Pang, kamu cukup tangguh bukan? Jika Anda bukan anak kecil, ayah ini pasti sudah meremas Anda sampai mati." Setelah membuat pernyataan ini, dia menamparkan palu perak masuk Tang Wulin yang berat. Namun, pada saat ini, hampir seketika, Guanglong merasakan getaran dari dalam tubuhnya. Dia sekarang jelas melihat kilau emas di mata Tang Wulin. Potongan cahaya kemasan melintas, murid-murid Tang Wulin berubah menjadi sepasang celah dingin, dan perasaan yang tidak dapat dipahami mengalahkan tubuh Guanglong, menyebabkannya lemas. Bang! Tubuh besar Guanglong dipalu keluar dari jalan. Para penonton di sekitarnya dengan jelas mendengar tulang-tulang di lengannya patah. Dua pria Guanglong berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya ketika dia jatuh, tetapi gagal dan menabraknya bersamanya, sama seperti apa yang terjadi pada Xie beberapa waktu lalu. Tang Wulin menatap lengan kanannya karena terkejut. Pada saat itu, timbangan emas telah menyebar ke pergelangan tangannya juga, dan cakar telah muncul. Seluruh lengan kanannya membawa sensasi mendidih padanya. Dibandingkan dengan contoh sebelumnya, dia memiliki pengalaman yang lebih jelas kali ini. Dia jelas bisa merasakan kekuatan jiwanya berkurang dengan kecepatan yang mengejutkan. Cepat lepaskan, dia berdoa di dalam hatinya. Adegan aneh muncul, sisik emas bercahaya yang baru saja tumbuh di lengannya redup karena dengan cepat berubah menjadi bintik-bintik cahaya sebelum menghilang dari lengannya. Panas di dalam tubuhnya juga telah mendingin. Seluruh proses penampilan sisik emasnya dengan penghapusan disengaja sisik-sisik ini hanya berlangsung sedikit lebih dari 10 detik, tetapi Tang Wulin merasa seolah-olah kekuatan jiwanya telah cepat habis. Satu-satunya hal yang dia lakukan lebih baik daripada pengalaman terakhir adalah dia tidak pingsan karena terlalu banyak menggunakan kekuatan jiwa. Lengannya sangat sakit sehingga dia merasa itu tidak bisa diangkat. Kepala Tang Wulin hanya diisi dengan kekacauan.
Jika kemunculan timbangan emas terakhir kali seperti halusinasi, maka kali ini perasaan yang hidup. Jika itu hanya halusinasi, bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan perasaan ini? Kamu, kekuatanmu muncul kembali. Xie telah berada tepat di belakang Tang Wulin sejak dia bergegas keluar, dan telah dapat menyaksikan secara langsung bagaimana Tang Wulin dapat mengirim Guang Long terbang dengan palu tunggal. Dia juga menyaksikan penampilan sisik emas di lengan Tang Wulin. Tidak hanya Guang Long merasakan gelombang ketakutan pada saat itu, Xie juga. Munculnya sisik emas di tubuh Tang Wulin telah membawa semacam kekuatan magis, dan itu menakutkan. Tang Wulin tersenyum muram. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ah, di mana yang lainnya? Petik 2. Saat dia mencari Guang Long sekali lagi, Guang Long dan dua orangnya telah menghilang. Saat ini, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba muncul di hadapannya dan membuat diri mereka berguna dalam membantu Paman Li dalam mengangkat meja dapur dan membereskan kekacauan. Mereka adalah pejalan kaki yang, seperti Paman Li, adalah pemilik toko-toko lain di sepanjang jalan yang sama. Ini, melarikan diri tanpa memberikan kompensasi apapun, kutuk Xie. Tanganmu, Gu Yue menatap skeptis pada Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum muram. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah penampilan keduanya. Timbangan itu dengan cepat menghabiskan stamina dan kekuatan jiwaku, tetapi memberiku lonjakan kekuatan dengan cepat untuk waktu yang singkat. Itu semua yang aku tahu. Petik 2. Mari kita kembali dulu dan bicara nanti. Petik 2. Ketiganya bertukar perpisahan dengan Paman Li. Xie diam-diam memasukkan sejumlah uang ke dada Paman Li sebelum melaju ke arah akademi. Orang itu, akankah dia mengejar Paman Li untuk membalas dendam? Gu Yue bertanya pada Xie. Xie menjawab, dia tidak akan melakukannya dalam waktu dekat karena dia tidak memiliki kemampuan. Lengannya mungkin telah dihancurkan oleh Tang Wulin. Bahkan jika dia ada di sini untuk mengumpulkan uang perlindungan, itu hanya kios jalanan, jadi dia seharusnya tidak berlebihan. Saya akan meminta keluarga saya mengawasi toko. Seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Bab 79. Babak 79 belati naga emas dan timbangan emas. Di jalan belakang, Tang Wulin memiliki pandangan termenung sepanjang perjalanan. Gu Yue juga terlihat agak bijaksana sementara Xie mengerutkan alisnya. Masing-masing dari mereka memiliki banyak hal di pikiran mereka. Aku akan kembali sekarang. Begitu mereka memasuki halaman akademi, Gu Yue mengucapkan selamat tinggal pada dua lainnya dan kembali ke asrama gadis itu. Adapun Tang Wulin dan Xie, mereka kembali ke asrama mereka sendiri. Xie, tunggu sebentar, Tang Wulin memanggil ketika mereka mencapai pintu ke kamar mereka. Ada apa? Xie dengan curiga menatapnya. Tang Wulin menatap matanya dan berkata, saya pikir saya tahu bagaimana membuat sisik emas saya muncul sekarang. Petik 2. Xie kaget. Kamu tahu, cepat dan ludahkan itu. Petik 2. Tang Wulin berkata, saya mencoba hampir segalanya untuk mewujudkannya setelah pertama kali itu muncul, tetapi tidak peduli bagaimana saya mengedarkan kekuatan jiwa saya, melukai diri sendiri, atau menghabiskan kekuatan jiwa saya, itu tidak pernah muncul. Penampilannya hari ini mungkin tampak tiba-tiba, tetapi sama dengan saat pertama kali muncul. Petik 2. Apa itu? Xie tampaknya telah memahami gagasan tentang apa itu. Tang Wulin berkata, ini Light Dragon Dagger. Belati naga ringanmu pertama kali timbangan emas muncul adalah ketika Anda melukai saya dengan belati. Ketika itu muncul hari ini, itu juga karena kamu menggarukku dengan belati nagamu. Petik 2. Sinar mulai bersinar di mata Xie. Betul, sepertinya memang begitu. Tapi, kenapa seperti ini? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu apa itu timbangan emas. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Blue Silver Grace saya. Petik 2. Xie berkata, mungkinkah kamu memiliki jiwa bela diri kedua juga? Mungkin hanya karena jiwa bela diri kedua Anda tersembunyi, dan Anda membutuhkan kekuatan khusus untuk membangkitkannya dari tidurnya. Petik 2. Tang Wulin menjawab, saya tidak benar-benar mengerti apa itu jiwa bela diri kembar, jadi saya tidak yakin apakah itu benar. Dia bisa merasakan kekuatan dari sisi emasnya, dan jika itu benar-benar adalah jiwa bela diri keduanya, maka dia tidak akan menjadi guru jiwa dengan jiwa bela diri sampah lagi. Dengan pemikiran itu, detak jantung Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Xie berkata, ayo pergi mencari Guru Wu dan tanyakan kemudian. Guru Wu berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia mungkin bisa menjelaskan apa itu. Petik 2. Tang Wulin merenungkannya sejenak sebelum menyetujui. Baik-baik saja maka, mari kita pergi mencari Guru Wu besok. Petik 2. Xie mulai menarik lengannya. Kamu masih mau menunggu sampai besok? Ayo pergi sekarang, ayolah. Guru Wu seharusnya tidak tidur sepagi ini. Petik 2.
Tang Wulin berkata tanpa daya, mengapa kamu bahkan lebih tidak sabar daripada aku? Xie tertawa nakal, itu karena tubuhmu memiliki situasi seperti ini. Bahkan lebih banyak hal yang bisa disembunyikan di tubuh Anda, dan jika ada, saya pasti akan mendapat manfaat dari itu. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan sedikit kecurigaan, apa maksudmu? Xie menjawab, keterampilan fusi jiwa bela diri. Jangan bilang bahwa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika dua orang memiliki jiwa bela diri yang sangat kompatibel, mereka akan dapat menggunakan kemampuan gabungan yang kuat, yang disebut keterampilan fusi jiwa bela diri. Semakin tinggi tingkat kompatibilitas antara dua jiwa bela diri, semakin kuat keterampilan fusi. Jika kita benar-benar memiliki keterampilan fusi jiwa, itu akan menjadi sangat indah. Petik 2. Sehubungan dengan jiwa bela diri dan kemampuan mereka, Xie jelas jauh lebih berpengetahuan daripada Tang Wulin. Tang Wulin pernah mendengar keterampilan fusi jiwa sebelumnya. Di dunia Soul Masters, itu adalah eksistensi puncak. Faktanya, tidak ada seorang pun di seluruh Issea City yang mampu menggunakan keterampilan fusi jiwa. Tempat tinggal guru juga berada di gedung asrama. Untuk memudahkan mengawasi siswa, guru kelas semua akan hidup di lantai yang sama dengan kelas mereka. Jadi, Tang Wulin dan Xie hanya perlu berjalan menyusuri lorong untuk sampai ke kamar Wu Zhangkong. Bang! Xie mengetuk pintu. Siapa itu? Suara dingin Wu Zhangkong datang dari dalam. Guru Wu, ini aku, Xie. Tang Wulin dan saya memiliki sesuatu untuk dikonsultasikan dengan Anda, kata Xie. Masuklah. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang Wu Zhangkong yang mengenakan piyama. Piyama putih bulannya menguraikan sosok rampingnya. Ketika mereka melihat ke kedalaman matanya, Tang Wulin dan Xie tidak bisa tidak mengingat kesulitan yang mereka alami selama pelatihan khusus mereka. Sebagai seorang guru, Wu Zhangkong secara alami mendapatkan kamar untuk dirinya sendiri. Bahkan, kamarnya 2 kali lebih besar dari kamar Tang Wulin dan Xie. Itu memiliki kamar mandi pribadi, ruang ganti, kamar tidur, dan ruang tamu kecil. Xie menjulurkan lidahnya dan berkata, Guru Wu, kami telah mengganggu kultivasi Anda. Petik 2. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Sudah keluar dengan itu, apa masalahnya? Xie tiba-tiba menyenggol Tang Wulin. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk mengatur pikirannya, Tang Wulin berkata kepada Wu Zhangkong, Guru Wu, sepertinya ada masalah dengan jiwa bela diri saya. Petik 2. Oh, ekspresi tenang awalnya Wu Zhangkong tiba-tiba mengungkapkan jejak kejutan. Dia sudah mengkonfirmasi bahwa Blue Silver Grace dari Tang Wulin adalah varian, apalagi, itu bermutasi dengan cara yang baik. Namun sekarang, dia mengatakan bahwa ada masalah dengan jiwa bela dirinya. Itu mungkin berarti bahwa Blue Silver Grace-nya bermutasi lebih jauh. Ini jelas merupakan hal yang baik. Masalah apa? Tanya Wu Zhangkong. Tang Wulin menjelaskan apa yang terjadi 2 kali terakhir dengan sisi emasnya, serta tebakan dan evaluasinya. Sisi emas, alis Wu Zhangkong berkumpul. Situasi Tang Wulin memang sesuatu yang jarang terlihat. Selain itu, penilaian Xie juga sangat benar. Dengan situasi seperti itu, jiwa bela diri kedua yang tersembunyi atau keterampilan fusi jiwa adalah kemungkinan yang paling mungkin. Xie, tusuk dia dan cobalah. Mari kita lihat apakah hal yang sama terjadi lagi, kata Wu Zhangkong kepada Xie. Petik 2. Ya, Xie memandang Tang Wulin dengan mata jahat saat ia melepaskan belati naga ringan dan tertawa bahagia. Wulin, menurutmu di mana tempat yang baik untuk menikahmu? Petik 2. Wu Zhangkong memelototinya. Kurang omong kosong, cepatlah. Petik 2. Xie menjulurkan lidahnya saat Tang Wulin mengulurkan tangannya. Xie dengan hati-hati memotong lengan Tang Wulin dengan Light Dragon Dagger-nya. Kali ini, gerakannya sangat lambat. 3 pasang mata memperhatikan dengan amat. Tang Wulin merasakan ledakan rasa sakit datang dari lengannya, tetapi dia heran menemukan bahwa cahaya redup mengalir ke tubuhnya dari belati naga ringan dan melalui lukanya. Ketegangan dirasakan saat perasaan panas dari sebelumnya muncul sekali lagi. Tubuhnya tersulut dengan cara yang sama seperti sebelumnya, gelombang panas yang menyebar dari tulang ekornya ke seluruh tubuhnya. Sisik emas mulai muncul di lengannya. Wu Zhangkong mengangkat tangannya dan menyebabkan aliran udara yang tajam ke Tang Wulin. Kemeja Tang Wulin terpotong-potong, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Sisik emas menutupi semua lengan kanan Tang Wulin dan lengannya telah memanjang sedikit juga. Sisik emas yang indah dan berkilau langsung menutupi lengannya. Tangannya juga mulai berubah. Cakar panjang 1 inci mulai tumbuh dari 5 jarinya. Wu Zhangkong mengulurkan tangan dan mencengkeram telapak Tang Wulin. Dia berkata dalam-dalam, berikan kekuatan. Petik 2. Tang Wulin tahu itu tidak mungkin baginya untuk melukai gurunya, jadi dia buru-buru mengerahkan kekuatan melalui lengan kanannya, meremas tangan kanan Wu Zhangkong. Bab 80 Aneh.
Wu Zhangkong mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke perut Tang Wulin. Lalu dia menutup kedua matanya, merasakan perubahan di tubuh yang lain. Setelah mengerahkan kekuatannya untuk meremas tangan Wu Zhangkong selama 10 detik, Tang Wulin akhirnya merasakan kekuatannya yang sangat besar mulai memudar. Bagian dari kekuatan jiwa yang dia gunakan dalam pertandingan melawan Guang Long belum diisi ulang. Jika dia terus menggunakan kekuatannya dengan ceroboh, maka dia akan pingsan sekali lagi. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menghendaki sisik emasnya menghilang dengan harapan mempertahankan kesadaran. Ini agar tetap terjaga dan mendengarkan ajaran gurunya. Setelah Wu Zhangkong melepaskan cengkeramannya yang longgar, tubuh Tang Wulin bergoyang pada saat lemah. Xie bergegas maju untuk segera mendukung Tang Wulin dan membantunya ke sofa di ruang tamu Wu Zhangkong. Aneh, Wu Zhangkong menjepit kedua alisnya. Pandangannya mengungkapkan bahwa ia tenggelam dalam pikirannya. Xie dan Tang Wulin tidak berani mendekatinya dengan pertanyaan. Beberapa saat kemudian, Wu Zhangkong bergumam, ini tidak tampak seperti jiwa bela diri kembar. Jika itu adalah jiwa bela diri kembar, maka aku akan merasakan jiwa bela diri kedua ketika diaktifkan. Tampaknya juga bukan evolusi jiwa bela diri Anda. Lonjakan kekuatan itu tampaknya tidak berhubungan dengan Blue Silver Grace Anda, dan sepertinya itu juga bukan keterampilan fusi jiwa bela diri Anda. Jika ya, tanda-tanda perubahan akan terlihat pada Xie juga. Tidak ada keberadaan satu keterampilan fusi jiwa bela diri yang hanya muncul pada satu orang. Petik 2. Wu Zhangkong terus mendesak. Namun, itu adalah fakta bahwa kondisi tersebut muncul di Tang Wulin tanpa keraguan. Guru, sisik emasku, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk mendekati Wu Zhangkong dengan pertanyaan ini. Wu Zhangkong menatapnya, sangat aneh, tampaknya menjadi peningkatan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan bawaan Anda telah meningkat setidaknya 3 kali lipat aslinya dengan bantuan timbangan emas. Ini juga alasan mengapa kekuatan jiwa Anda habis begitu cepat. Anda belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan timbangan emas ini. Aku memang merasakan perubahan kekuatan jiwamu beberapa saat yang lalu, namun aku bisa memastikan bahwa timbangan emas ini tidak memiliki kaitan dengan kekuatan jiwamu. Meskipun kekuatan jiwamu telah berkurang, lonjakan kekuatan ini bukanlah penyebab utamanya. Melainkan, setelah munculnya kekuatan ini, kekuatan jiwa Anda mulai berkurang. Ini cukup rumit, namun, cukup dikatakan, mari kita anggap bahwa skala emas ini adalah bentuk alat roh. Itu bisa menghabiskan kekuatan jiwa Anda, tetapi penyebab penampilannya bukan kekuatan jiwa Anda. Ini adalah yang pertama bagi saya juga, dan saya tidak bisa mengatakan apakah itu hal yang baik atau buruk. Tetapi bagi Anda, ini akan menjadi keuntungan, memiliki keterampilan dengan kapasitas meledak seperti itu. Anda harus memikirkan cara untuk mengendalikan keterampilan ini. Saya memperkirakan bahwa dengan pertumbuhan kekuatan jiwa Anda, skala emas ini akan terus berubah. Petik 2. Saya mengerti, jawab Tang Wulin pada Wu Zhangkong, tapi dia sedikit kecewa. Guru Wu adalah orang yang paling kuat di dalam akademi, tetapi bahkan ia tidak jelas alasan perubahan aneh Tang Wulin. Siapa lagi yang bisa dicari Tang Wulin untuk klarifikasi lebih lanjut? Xie berbicara dengan kecewa, itu benar-benar bukan keterampilan fusi. Tapi, tanpa aku, dia tidak akan bisa menunjukkan gelombang kekuatan itu. Petik 2. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri. Kekuatan ini harusnya mirip dengan Light Dragon Dagger Anda. Dengan kata lain, Light Dragon Dagger Anda mengaktifkan gelombang kekuatan ini di dalam tubuhnya, dan dengan demikian memicu munculnya sisik emas. Jika, suatu hari, dia menguasai mengendalikan kekuatan ini, dia akan dapat mengaktifkannya tanpa bantuanmu. Kekuatan ini istimewa. Jika ini adalah jiwa bela diri, maka itu akan menjadi salah satu jiwa bela diri peringkat tertinggi yang pernah saya lihat. Anda hanya memiliki satu cincin kekuatan jiwa, namun penampilan sisik emas ini memberi saya perasaan penindasan. Kekuatan penindasan ini adalah kekuatan bawaan jiwa arwah. Semakin kuat jiwa bela diri, semakin besar kekuatan penindas yang diberikannya. Petik 2. Iya nih, ya, saya memiliki perasaan yang sama, Xie menambahkan dengan cepat. Tang Wulin tampak kosong ketika dia berkata, Guru Wu, lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Wu Zhangkong menjawab, pertama, Anda harus berlatih keras dan meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Saat kekuatan jiwa Anda menguat, kemampuan Anda untuk mengendalikan gelombang kekuatan ini akan lebih besar. Anda juga harus berupaya meningkatkan kekuatan spiritual Anda karena ini akan banyak membantu dalam kemampuan Anda untuk mengendalikan kekuatan ini. Juga, Anda perlu sering mengalami kekuatan ini, dan Anda dapat meminta Xie membantu Anda. Ketika Anda dan tubuh Anda terus mengalami kekuatan ini lebih sering, kemampuan Anda untuk mengendalikannya mungkin juga menjadi lebih baik. Saya perlu merenungkan lebih lanjut tentang ini. Petik 2. Iya nih,
Tang Wulin sedih karena dia tidak berhasil mendapatkan jawaban dari Wu Zhangkong, tetapi kemunculan kembali timbangan emas telah membuktikan keberadaannya dan memberinya seutas harapan. Bahkan Guru Wu menyebutkan bahwa tingkat lonjakan kekuatan ini tinggi. Itu juga berarti bahwa jika dia berhasil mengendalikan kekuatan ini dengan baik, itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Hidup kembali normal, meskipun pertandingan antara kelas 5 dan kelas 4 telah terjadi sehari yang lalu, itu tidak menyebabkan banyak gelombang di akademi karena itu hanya pertandingan antara dua kelas peringkat terendah di kelas terendah. Namun, pertandingan ini menarik perhatian beberapa orang. Sebagai contoh, bahwa dari kelas 3 kelas 1, yang akan bersaing dengan kelas 5 kelas 1 di sore hari. Guru kelas 3 kelas 1 Ye Yingrong cukup muda dalam usianya, dan sebenarnya beberapa tahun lebih muda dari Wu Zhangkong. Dia adalah guru baru di akademi, dan karena ketampanannya, serta upayanya mengajar dengan baik, dia cukup populer di kalangan siswa di kelasnya. Dia ingat pertama kali dia melihat Wu Zhangkong. Dia merasakan jantung berdebar di dalam hatinya. Pangeran yang sangat arogan dan menawan ini tidak hanya menarik perhatian para siswa perempuan dari akademi lanjutan, tetapi juga dia. Dikatakan bahwa dia adalah 5 cincin Raja Jiwa. Di usianya, ini luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah bahwa ia pernah menjadi mahasiswa dari sana. Di mata Ye Yingrong, Wu Zhangkong akan sempurna jika bukan karena karakter S-nya. Yang paling penting adalah kenyataan bahwa dia masih lajang, dan dia tidak punya pacar. Dia mungkin mengatur matanya terlalu tinggi. Wu Zhangkong layak mendapatkan gelarnya sebagai pangeran tampan iblis sombong. Dia bahkan berhasil melatih kelas 5 ini dengan sangat baik. Ye Yingrong telah mengamati pertandingan sehari yang lalu dengan para peserta dari kelasnya. Dia terkejut ketika Xie dan Gu Yue merilis cincin jiwa 100 tahun mereka. Itu adalah cincin jiwa 100 tahun. Siswa dari peringkat ini, mengapa mereka berada di kelas terakhir? Bahkan tidak ada satupun siswa dengan cincin jiwa 100 tahun dalam kelas ketiganya. Namun demikian, turnamen promosi kelas ini harus dilanjutkan. Dia berharap agar kelasnya melalui pertandingan ini, sehingga meninggalkan Wu Zhangkong dengan kesan yang mendalam. Untuk trio, waktu pertempuran sama dengan hari sebelumnya. Setelah kelas sore berakhir, bidang akademi menengah adalah tempat pertandingan akan diadakan. Ini adalah hari kedua turnamen, tetapi seperti sebelumnya, tidak ada banyak orang. Ye Yingrong berusaha untuk berada di venue lebih awal. Tim yang berpartisipasi dari kelas 3 kelas pertama berdiri dengan tertib, seorang siswa laki-laki dengan fitur halus diposisikan di garis depan. Yang aneh di sini adalah bahwa ketiga peserta ini terlihat sama. Jika bukan karena keakrabannya dengan masing-masing dari mereka, itu akan sulit baginya untuk bahkan membedakan mereka.